Hai guys, aku kembali lagi nih. Nah, berhubung masih dalam masa pandemik dan pastinya kalian masih di rumah aja, semoga kalian tetap baik-baik aja ya. Jangan bosen-bosen. Nah, kali ini aku mau bahas materi lagi nih, tetapi dengan judul dan topik yang berbeda. Nah, kalian pastinya harus belajar dari rumah kan? Jadi aku langsung aja nih bahas mengenai asal mula bahasa Indonesia. Jadi langsung aja ya. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan dan bahasa resmi bangsa Indonesia. Jadi, dilihat dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah sebuah variasi dari bahasa Melayu. Jadi dalam hal ini, dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau. Tetapi yang terakhir mengalami perkembangan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja dan proses pembakuan awal abad ke-20 hingga saat ini. Nah, perlu teman-teman ketahui, pada zaman Kerajaan Sriwijaya abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu kuno digunakan sebagai bahasa kenegaraan. Hal ini dapat diketahui melalui penemuan 4 prasasti, yang diantaranya yaitu yang pertama ada prasasti di Kedukan Bukit berangka pada tahun 684 Masehi di Palembang. Yang kedua itu ada Talang Tuo berangkat tahun 684 Masehi di Palembang. Yang ketiga itu ada Kota Kapur berangkat tahun 686 Masehi di Bangka Barat. Dan yang keempat itu ada Karangbrahi berangkat tahun 688 Masehi di Jambi. Prasasti ini bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno yang pada saat itu bahasa Melayu yang digunakan itu bercampur dengan kata-kata bahasa Sanskerta. Sebagai penguasa perdagangan di Kepulauan Nusantara, para pedagangnya membuat orang-orang yang berniaga terpaksa menggunakan bahasa Melayu. Ya, walaupun caranya kurang sempurna, hal ini itu melahirkan berbagai varian lokal dan temporal pada bahasa Melayu yang secara umum itu dinamakan bahasa Melayu pasar. Nah, selanjutnya penemuan prasasti yang menggunakan bahasa Melayu kuno yang selanjutnya itu ada di Jawa Tengah yang berangka abad ke-9 Masehi dan prasasti yang berada di daerah Bogor atau bisa disebut juga dengan prasasti Bogor dari abad ke-10 menunjukkan penyebaran penggunaan bahasa itu di Pulau Jawa. Nah, penemuan keping lembaga Laguna di dekat Manila, Pulau Luzon berangkat tahun 900 Masehi juga menunjukkan keterkaitan wilayah tersebut dengan Sriwijaya. Nah, selanjutnya aku membahas mengenai Malaka. Jadi Malaka ini merupakan tempat bertemunya para nelayan dari berbagai negara dan mereka membuat sebuah kota yang mereka kembangkan menggunakan bahasa mereka sendiri. Jadi dengan mengambil kata-kata terbaik yang ada pada bahasa daerah tersebut. Perlu teman-teman ketahui bahwa kota Malaka ini merupakan kota yang posisinya sangat strategis dan sangat menguntungkan untuk menjadi bandar utama di kawasan Asia Tenggara. Nah, bahasa Melayu ini menjadi bahasa yang paling sopan dan paling tepat di kawasan Timur Jauh. Ejaan resmi bahasa Melayu pertama kali disusun oleh C.H. Alvan Opuisen yang dibantu oleh Muhammad Taib Sultan Ibrahim dan Nawawi Sultan Makmur yang dimulai dalam Kitab Logat Melayu pada tahun 1801. Mungkin itu saja yang bisa aku bahas mengenai asal mula bahasa Indonesia. Semoga teman-teman memahami dan sampai ketemu lagi. Dadah!